Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita berjumpa kembali dalam pembelajaran matematika di sisi pintar matematika. Yang saat ini kita akan membahas tentang perbandingan senilai. Untuk lebih jelasnya, perhatikan dulu contoh berikut. Perhatikan di sini ada tabel, yaitu jika banyaknya buku 1, maka harganya adalah 2.500. Jika 2, harganya 5.000. Jika 3, 7.500. Dan jika 4, 10.000. Sekarang kita akan lihat perbandingannya. Banyak buku baris kedua berbanding dengan banyak buku baris ketiga adalah 2/3. Kemudian perbandingan harganya. Harga buku baris kedua berbanding dengan harga buku baris ketiga adalah 5.000 per 7.500. Kalau kita sederhanakan, hasilnya adalah 2/3. Ternyata antara perbandingan banyak buku dengan harga buku pada baris kedua dan ketiga, nilainya adalah sama, yaitu sama-sama 2/3. Kemudian contoh berikutnya, kita ambil banyak buku baris pertama, baris kedua, dengan banyak buku pada baris keempat, ternyata hasilnya adalah 2/4, atau kita sederhanakan 1/2. Kemudian perbandingan harganya, harga buku baris kedua per harga buku baris keempat adalah 5.000 per 10.000, kalau kita sederhanakan adalah setengah. Dan di sini sama, nilainya sama, perbandingannya antara banyak buku per harga buku. Nah, maka inilah yang kita sebut dengan perbandingan senilai. Perbandingan banyak buku harus sama dengan perbandingan harga buku. Atau yang namanya senilai itu, jika kolom sebelah kiri ini semakin banyak nilainya, maka kolom sebelah kanan ini harganya juga akan semakin banyak. Itulah ciri-ciri sebuah perbandingan senilai. Jika kiri semakin besar, maka kanan juga semakin besar. Untuk lebih jelasnya lagi, perhatikan contoh yang pertama berikut. Ibu membuat 4 buah baju, memerlukan kain sepanjang 10 meter. Jika ibu memiliki kain sepanjang 25 meter, berapa baju yang bisa dibuat ibu? Kita lihat penyelesaiannya. Kita buat tabel untuk lebih mudahnya. Jika bajunya 4, maka butuh kain 10 meter. Jika bajunya berapa, kain yang diperlukan adalah 25 meter. Di sini di soal yang ditanyakan adalah berapa baju yang bisa dibuat ibu. Ini saya misalkan di sini adalah dengan variabel B. Untuk variabel ini terserah huruf apapun boleh untuk menandakan bahwa di sini belum diketahui. Bagaimana cara penyelesaiannya? Kita buat perbandingan seperti tadi. 4/B sama dengan 10/25. Karena tadi kan perbandingannya harus sama. Sehingga ini kita bandingkan harus sama. Cara penyelesaiannya adalah dengan perkalian silang. 4 kali 25 sama dengan B kali 10. Dikalikan silang ya. Kemudian B dapat dicari dengan 4 kali 25 per 10. 4 kali 25 adalah 100, dibagi 10 sama dengan 10. Hasilnya adalah 10 baju. Jadi dengan 25 meter kain, ibu bisa membuat 10 buah baju. Jadi cara mencarinya dengan cara dikali silang. Paham ya? Sekarang perhatikan contoh yang kedua. Contoh yang kedua ini dengan sebuah perbandingan. Perbandingan uang Sinta dan Arni adalah 5/6. Jumlah uang keduanya adalah 88.000. Tentukan jumlah uang Arni dan selisih uang keduanya. Bagaimana cara penyelesaiannya? Kita perhatikan bahwa perbandingan Sinta dan Arni uangnya adalah 5/6.
Kemudian untuk menjawab pertanyaan A, jumlah uang Arni, di sini uang Arni adalah bagiannya 6 per, di sini yang diketahui adalah jumlah uang keduanya, karena yang ditanya ketahui adalah jumlah uang keduanya, maka perbandingan ini kita jumlahkan. Sehingga menjadi 6 per 5 plus 6 kali 88.000. Jadi yang di sini, yang bawah itu yang kita tulis adalah yang diketahui. Kalau jumlah berarti ini kita jumlahkan, kalau di sini selisih berarti di sini kita kurangkan. Kalau di sini yang diketahui salah satu jumlah uang Sinta, berarti di sini yang kita tulis adalah bagiannya Sinta. Yang di atas itu adalah yang ditanyakan. Kita cari hasilnya 6 per 11 kali 88.000 sama dengan 48.000. Yang B, selisih uang keduanya. Yang ditanyakan adalah selisih, berarti kita kurangkan 6 dikurang 5. Yang diketahui adalah jumlah, berarti yang bawah kita jumlahkan 5 tambah 6 kali 88.000. Hasilnya 1 per 11 kali 88.000 sama dengan 8.000. Kesimpulannya untuk soal yang seperti ini, maka atas, yang ditaruh atas adalah yang ditanyakan, yang ditaruh bawah adalah yang diketahui. Jika dijumlah berarti ditambah, jika selisih berarti dikurang, jika salah satu ya berarti bagiannya salah satu. Paham ya? Lanjut, soal nomor 3. Kita akan membahas tentang skala. Skala itu bisa kita gunakan dengan perbandingan senilai. Pada peta tertulis skala 1:200.000. Jika jarak pada peta 5 cm, berapakah jarak sebenarnya? Kalau pada skala tertulis 1:200.000, itu artinya bahwa 1 cm pada peta ini diwakili oleh 200.000 cm pada jarak sesungguhnya. Jadi kalau pada peta jaraknya 1 cm, maka sebenarnya adalah 200.000. Sehingga kalau 2 cm, maka sesungguhnya adalah 400.000. Bagaimana cara penyelesaiannya dengan perbandingan senilai? Kita lihat. Sama seperti tadi kita buat tabel. Kemudian ada jarak pada peta, ada jarak sebenarnya. Jarak pada peta 1 sebenarnya 200.000. Kalau 5 cm berapa? Nah, ini kita misalkan variabelnya, saya misalkan S. Kalau kalian terserah mau variabel apa saja boleh. Cara penyelesaiannya sama seperti tadi, kita kalikan silang. 1:5, pertama kita bandingkan sama dengan 200.000 per S. Kemudian kita kalikan silang. 1 kali S sama dengan 5 kali 200.000. Maka S adalah 5 kali 200.000 dibagi 1 sama dengan 1 juta. Jadi jarak sebenarnya adalah 1 juta senti. Kalau kita ubah jadi kilo menjadi 10 km. Karena 1 kilo sama dengan 100.000 senti. Itu ya. Untuk yang terakhir adalah jarak antara kota A dan B pada peta adalah 7 cm dan jarak sebenarnya kedua kota adalah 105 kilo. Berapakah skala yang digunakan? Cara menyelesaikan sama dengan perbandingan senilai, kita buat tabel jarak pada peta dan jarak sebenarnya. Jarak pada peta 1 sebenarnya berapa? Karena yang ditanyakan adalah skala. Jadi kita tidak tahu 1 cm-nya mewakili berapa. Kemudian di soal jarak pada peta 7 skalanya adalah 105 km. Kita buat perbandingannya dulu. 1/7 sama dengan S per 105. 10.500.000. Ini kita jadikan senti ya. Jadi kalau seperti ini membuat perbandingan, maka satuannya harus sama. Kemudian kita kalikan silang, 7 kali S sama dengan 1 kali 10.500.000.
Sehingga kalau kita cari S-nya adalah 1 kali 10.500.000 per 7. Ini 7 sama dengan 1.500.000, sehingga skala yang digunakan adalah 1:1.500.000. Demikian saja materi tentang perbandingan senilai. Itu dari contoh-contoh bagaimana cara menyelesaikannya. Ingat bahwa yang namanya senilai itu semakin besar suatu nilai, maka nilai yang lain akan semakin besar pula. Kalau pakai tabel, kolom kiri semakin besar, maka kolom kanan juga akan nilainya semakin bertambah. Kemudian cara penyelesaiannya kita bandingkan dan kita kalikan silang. Paham ya? Baik, terima kasih, itu materi hari ini tentang perbandingan senilai. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.